Mereka semua berkeliaran, ya kan? Jadi undang-undang penistaan agama ini buat siapa? Buat kami minoritas atau buat kita semua? Kemarin Pak Jenderal Junius Tobing dia cerita kuliah kebangsaan, ya kan? Beliau yang kasih judul sendiri, ya kan? Siapakah kita? Karena di Indonesia sekarang ada kami dan kita, Pak. Siapakah kami? Siapakah kita? Oh, berarti kalau bukan kami, outsider, kamu bukan kami. Wah, ini bahaya sekali. Itulah perpecahan, Pak, orang-orang yang bikin kami itu. Itulah yang namanya anti Pancasila. Saya Pancasila sejati, Pak. Saya tidak lepaskan, saya ditangkap dong, Pak, dipulangin. Gimana, Bapak? Saya mengatakan belum tentu orang Islam yang cetek-cetek ini ilmunya bisa memaafkan saya, toh. Pak Jenderal, ini cuma retorika. Nyatanya kan nggak ada yang begini, Pak Jenderal. Ngawang. Mana ada Pancasila di Indonesia? Eropa lebih Pancasila daripada itu. Oh, itu fakta, Pak. Jangan cerita enggak fakta tuh diisi taruhan, Pak. Jadi lebih Pancasila mana? Lebih Pancasila Eropa, Pak, daripada Indonesia, Pak. Iya kan? Tapi ada balok-balok di depannya Mabes Polri itu loh, Pak, di depan gerbangnya Mabes Polri itu balok-baloknya itu Yaya Waloni, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan dan selanjutnya. 1 bulan sudah hampir 6 bulan, Pak, Gus Yakut menjabat jadi Menteri Agama. Kita tetap aja ditutup. Gereja-gereja kemarin GPDI sama yang di Jombang itu tetap aja ditutup, Pak. Nah, jadi ada apa yang salah ketika saya ngomong hal seperti ini? Lalu saya salahnya di mana? Nggak ada dong, Pak. Sebetulnya menista agama itu berarti kan kemarin siapa tuh Bima Arya itu menista agama tuh. Siapa itu yang nutup GKI Yasmin pertama kali, Bima Arya atau siapa itu? Berarti dia menista agama dong. Itulah penistaan agama. Wah, itu malah bukan menista agama lagi. Dia benar-benar melanggar Pancasila, konstitusi kita. Seharusnya. Sorry, bukan kita lagi dong ya, bukan punya saya juga soalnya. Cuman kenapa saya bukan Pancasila yang piagam Jakarta? Ya, kalau saya salah, Gus Yakut, ayo debat sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukralillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati ya, baik jasmani dan rohani, khususnya di bulan suci Ramadan yang hari ke-13 ini kita alhamdulillah sudah menjalankan puasa dengan lancar dan baik ya, dan juga amal ibadah-ibadah lainnya yang kita kerjakan semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video ya, yaitu Joseph Paul Zong, yang mana beberapa waktu lalu dia viral di media sosial karena telah melakukan penistaan agama ya, dan sekarang memang lagi diburu oleh Polri. Dan walaupun dia sudah mengetahui bahwasanya dia sedang dicari oleh polisi, namun ocehannya masih saja tidak terkendali ya, seakan-akan dia tidak merasa bersalah sama sekali. Nah, ini sebenarnya kalau kita nilai si Paul Zong ini sekarang ini dalam keadaan yang masih linglung ya, atau tidak sadarkan diri. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Ya karena memang orang-orang yang belum sadarkan atas siapa dirinya dan dia berasal dari mana dan apa tugas dia di dunia ini, dia tidak mengetahuinya ya. Jadi seakan-akan dia di sini selain mengaku-ngaku seorang nabi, dan selanjutnya kalau kita simak perkataan si Paul Zong ini, seakan-akan dia ingin seperti Tuhan ya, yang bisa mengatur seluruh kehidupan di dunia ini dan juga alam semesta ini. Karena apapun yang tidak sesuai dengan pikirannya, dia tidak bisa terima ya, dan tidak bisa memakluminya. Nah, bagaimana nanti video selengkapnya kita akan dengarkan
dan juga kita akan dengar bagaimana pendapat saudara-saudara muslim kita yang ada di Zoom ini ya, perihal Joseph Paul Zong ini. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Mereka semua berkeliaran, ya kan? Jadi undang-undang penistaan agama ini buat siapa? Buat kami minoritas atau buat kita semua? Kemarin Pak Jenderal Junius Tobing dia cerita kuliah kebangsaan, ya kan? Beliau yang kasih judul sendiri, ya kan? Siapakah kita? Karena di Indonesia sekarang ada kami dan kita, Pak. Siapakah kami? Siapakah kita? Oh, berarti kalau bukan kami, outsider, kamu bukan kami. Wah, ini bahaya sekali. Itulah perpecahan, Pak, orang-orang yang bikin kami itu. Itulah yang namanya anti Pancasila. Saya Pancasila sejati, Pak. Lihat ya, YouTuber semana di Indonesia, sekalipun di Indonesia Regar, yang bikin kuliah Pancasila tiap seminggu sekali. Cuman saya, Pak, tak tongkrongin, dapat duit nggak? Enggak, Pak. Kira enak kuliah Pancasila. Pak, mohon maaf ya, Pak. Tapi kenapa Bapak melepaskan warga negara Indonesia kalau Bapak mengaku Pancasilais? Kalau saya tidak lepaskan, saya ditangkap dong, Pak, dipulangin. Gimana, Bapak? Itu namanya berhikmat, Pak. Saya harus korbankan, nggak ketemu. Betul dulu. Ini namanya takia total, takia 100%. Namanya cinta Pancasila, ya kamu ngapain, Jong? Kamu melepaskan keluarga negaraan itu. Harusnya kamu harus berdarah-darah membela agama, membela NKRI. Ya kamu jelas-jelas itu katanya memberi kuliah atau pelajaran Pancasila tanpa bayaran lagi. Terus ngapain kamu terbiri-biri lari ke sana? Ada apa dengan dirimu? Wah, yang nggak habis mikir saya ini. Orang ini gimana ya? Ya beginilah. Silakan yang lain dilanjut. Pak nggak bisa komentar. Sedikit aja. Nanti diterusin Pak Sugi ya, Pak Sugi. Ini soal kami, kita, kamu, aku dan sebagainya, kayak percintaan. Pak Ian, sebentar Pak Ian, suaranya kecil Pak Ian. Mungkin didekatkan lagi Pak Ian. Kalau sudah bercinta, bukan lu gua, tapi aku, kamu. Nah, kayak beginilah tadi, kami, kita. Nah, itu yang bikin narasi itu siapa? Dia, kita, kami, siapa? Tobing siapa ini? Jenderal Tobing ini yang mungkin suatu saat itu soal Pancasila. Apa betul? Nah, kita bukan soal kekristenan atau keislaman dan sebagainya, tidak, kita menilai objektif. Yang kedua, tentang Pancasila, apakah Anda pernah belajar P4 minimal, P4D? Coba Anda bunyikan Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa sampai kelima, sila kelima, dan butir-butirnya, cuma satu aja butir-butirnya Pancasila tentang ketuhanan yang Maha Esa, atau 2, 3 butirnya aja, butir. Anda supaya tahu aja itu. Terus yang ketiga tadi, pertanyaannya wartawan tadi, kenapa Anda lari? Karena takut ditangkap. Kalau Anda tidak merasa salah, kenapa harus takut ditangkap? Ini kan apa ya orangnya? Oh, atau gimana? Saya akan kabur. Karena apa? Saya takut ditangkap. Loh, yang salah siapa ya? Yang nangkap siapa? Itu aja Iwan Filah, mungkin yang lain ditambah silakan. Oke, karena nggak ada yang nanggapi, saya juga mau menambahkan. Beginilah ya liciknya si Paul Zong itu, karena mengikuti apa yang di dalam kitab mereka, yakni ada perintah di dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ketika mereka kepepet, bagaimana si Paul Zong ini mau kamuflase supaya bisa aman dari jeratan hukum, ya, kamuflase domba di tengah kawanan serigala, dia harus kamuflase. Kalau tidak kamuflase, dia ya mungkin disantap sama serigala-serigala itu. Begitulah cara dia, ya, untuk menyelamatkan diri itu kamuflase, licik seperti ular. Ular itu simbol iblis kalau di dalam Bible, baik dilihat dari perjanjian lama di kitab Kejadian maupun yang dilihat dari kitab Wahyu.
ular adalah iblis. Nah, ini ulah iblis ini pandai sekali, dia memutar lidahnya seolah-olah dia tidak bersalah, seolah-olah dia yang terzolimi, padahal dia sendiri yang menyulut api. Tapi begitu dia mau kebakar, menyalahkan orang lain. Nah, seperti itu modelnya si Paul Zong ini ya. Terus dia ngaku sok Pancasilais. Kalau kamu Pancasilais, kamu tidak akan mendukung separatis Papua. Ya, kamu tidak akan mendukung. Tapi Telak itu Statsugi, telak itu. Faktanya kamu mendukung siapa? Separatis UPM di Papua sana. Kamu mendukungnya, kita semua dengar. Hal itu tidak bisa kamu tutup-tutupi lagi. Yang kedua, kalau kamu Pancasilais, kamu tidak akan mendukung PKI. Karena PKI anti yang namanya Pancasila. Itu jelas, ya. Kalau kamu Pancasila, kamu tidak akan menuduh Jokowi sebagai penjajah. Kamu tidak akan menuduh Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai orang yang mau mengganti ideologi Pancasila, mau mengganti dengan khilafah. Kamu tidak akan melontarkan kata-kata itu. Kamu hanya bersembunyi di balik Pancasila supaya kamu tidak terjerat hukum, padahal kamu aslinya PKI. Lanjut. Pak, kalau orang tua saya mati sekarang, Pak, saya nggak boleh pulang, Pak. Bukankah itu pengorbanan saya, Pak? Sekalipun mungkin Indonesia akan memaafkan saya, ya kan? Udah diampuni hukumnya. Tetapi saya, sekalipun orang tua saya meninggal, saya kan nggak bisa pulang. Begitu saya pulang, selesai semua. Sekalipun pemerintah pun bisa memaafkan, belum tentu orang Islam yang cetek-cetek ini ilmunya bisa memaafkan saya, toh. Nah, jadi justru itu pertanyaan saya, Pak, kepada saya menggugat Indonesia dan Pancasila. Iya dong, Pak. Iya. Seperti Loh, apa, Pak? saya dari kecil PMP, ya, PSBB, sejarah diajarin lagi, bolak-balik diajarin lagi, sampai kuliah diajarin lagi, sampai sekarang Pak Jenderal Junior Stopping masih ngajarin Pancasila. 6 jam tuh, Pak, kalau kita baca Pancasila di YouTube saya, Pak. 4 minimum 3,5 jam. Sampai 6 jam. Tak tongkrongin, Pak. Saya pengen tahu. Akhirnya saya bilang sama Pak Junior, Pak Jenderal, ini cuma retorika. Nyatanya kan nggak ada yang begini, Pak Jenderal. Nggak ada. Ini semua retorika doang. Mana ada Pancasila di Indonesia? Eropa lebih Pancasila daripada Indonesia. Ya, begitu. Iya kan? Seperti apa, Pak? Stop. Ketuhanan yang maha. Stop. Eropa lebih Pancasila dari Indonesia. Apa kamu nggak tahu itu Pancasila ini dari mana? Apa kamu nggak? Katanya tadi sudah belajar P4, belajar apa tadi ya? Nah itu pelajaran P4 dapat PSBB katanya. MP, PSBB. Aduh. Lah kesaktian Pancasila apa kamu nggak denger itu, nggak lihat itu? Yang nyiptakan siapa? Lahirnya dari mana? Terus Eropa dari mana mengakui Pancasila itu? Ini aduh. Boleh nggak saya komentar, Pak Jo? Kalau dekat orang ini Yakin Pancasila nggak ngerti juga apa yang diomonginnya. Aduh. Capek deh. Parah. Capek deh. Udah terlalu banyak apa itu, semakin dia itu lama berbicara semakin terbuka semua. Memang begitu. Semakin kelihatan kebotolannya itu. Mana Bu Yosi tadi mau komentar katanya? Silakan Bu Yosi. Iya. Tadi kan Pak Jul masih bicara, jadi saya diam. Tadi manusia biadab ini bilang saya belajar PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Kok dia bilang ulama-ulama NU yang menghantam orang-orang yang membunuh orang-orang komunis. Katanya dia belajar Pancasila. Kok dia nggak tahu cikal bakal Pancasila itu dari apa? Katanya dia belajar PSBB. Kok dia nggak tahu perjuangan bangsa ini dalam melawan penjajah? Malah dia bilang VOC berdagang. Emang VOC awalnya berdagang, tapi membawa misi yang akhirnya menjajah. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Lalu sekarang dia berlindung, oh saya belajar Pancasila dari Jenderal Tobing bla bla bla, cie mau ngasih tahu ke orang ini, nih backingan gue jenderal nih ya. Aduh, Jenderal Purnawirawan.
Malu, Pak, malu. Sumpah Pak Jenderal, malu seharusnya Anda. Anda mendukung orang ini, malu seharusnya Anda. Malu dengan jiwa korsa Anda. Dengan sumpah prajurit, walaupun Anda sudah pensiun Pak, Anda masih mempunyai tanggung jawab moral. Saya ingatkan sekali lagi Pak Jenderal Tobing yang terhormat, prajurit TNI yang gugur, prajurit BRIMOB yang gugur, itu dalam mempertahankan sejengkal kedaulatan Republik Indonesia. Seharusnya Anda malu. Nama Anda dicatut manusia biadab ini Pak. Terlepas dari agama apa Anda. Anda seorang prajurit, sampai mati pun Anda akan seorang prajurit. Sumpah prajurit itu sampai mati Anda akan bawa. Seharusnya Anda malu Pak. Nama Anda dicatut. Komplain Anda seharusnya. Kalau saya jadi Anda, saya akan komplain. Nama Anda dicatut. Dia mau nunjukin kalau Anda backing dia. Dalam hukum tidak ada backing-backingan. Innocent till proven guilty. Seharusnya Anda menyarankan dia. Jangan mengklaim, jangan excuse. Dalam hukum, innocent till proven guilty. Silakan dilanjut, saya nyimak lagi. Ntar lagi kalau nggak ada yang komentar. Asa. Apa di Eropa pernah ada Bapak dengar persekusi agama di sini? Justru orang-orang yang dipersekusi agama larinya ke sini. Orang-orang dari Timur Tengah, Muslim-Muslim semua, apa di sini dilakukan anarkis? Hampir tidak ada. 1-2 itu oknum yang benar-benar sedikit sekali. Ada Pak di Hanau. Wah, itu sedikit sekali Pak. Tapi ada pemantiknya apa? Pemantiknya apa? Kejadian di Ya itu di Hanau yang orang mati, yang orang contoh gitu kan? Apa tahu? Itu ada pemantiknya Pak. Gimana Pak? Coba diceritakan. Iya, itu kan pemantiknya ceritanya kan kemarin di mana itu kemarin di Kolen. Makanya mulai orang-orang mulai ada Islamofobia. Walaupun di Eropa ini kita diajarin, saya lihat anak saya sekolah ya, dididik begitu ya. Saya lihat kurikulumnya diajarin untuk nggak ada anti sama agama lain. Kalau di Indonesia diajarinnya apa kemarin? Injil sudah dipalsukan. Iya kan? Itu kurikulum pelajaran itu pernah saya muat itu buku-buku pelajaran. Injil sudah dipalsukan. Geblek ini. Nah, ini juga nih, ini si manusia satu ini nih. Aduh. Kayaknya nih terlalu lembek mengenai apa misalnya siapa refugi dari Syria ya, refugi dari Syria ini pergi ke Jerman. Mentang-mentang refugi dari Syria dan negara Islam ke Jerman, maka wah ini di Jerman ini bagus kok ininya apa namanya agak negaranya gitu, balance gitu mengenai toleransinya. Sebentar, refugi yang dari Syria, dari Irak nggak cuma ke Jerman, ke Turki ada, ke Yemen ada, ke negara-negara sebelahnya ada gitu, ke Saudi ada, ke Iran ada kemana-mana ada, ini ke Amerika ada gitu. Jadi jangan lu tok jebret bilang refugi Syria dan Irak hanya ke Jerman gitu. Ini terlalu dangkal, terlalu mudah untuk dipatahkan taktia lu ini, Zang gitu. Makanya otak itu jangan di leher. Sama apa ya tadi tuh bilangnya ya pemantik, dia bilang pemantiknya apa. Nah, pemantiknya apa coba disebutin nggak malu? Nggak bisa lu nyebutin kan, lagi-lagi lu berapologiat, lu mencoba bertakia, Zang. Karena begini, persekusi mengenai agama ini seperti yang Bunda Josi sering ceritakan tuh ada terjadi gitu, dan itu pun Tritunggal yang melakukannya, baik itu mau di Eropa, baik itu mau di Asia, itu selalu ada antara agama, tergantung mayoritasnya siapa, maka itu pasti akan terjadi gitu loh. Jadi ini lebih ke ke society ini, bukan ke agama. Mayoritas pasti akan ada pergesekan dengan minoritas, dan ini terjadi di Eropa. Banyak muslim yang dipersekusi di sana, terutama para hijab ya. Ini hamba udah lihat videonya di mana muslimah kita sedang berjalan, lalu kemudian tiba-tiba dari belakang ada yang menendang, ada yang meninju, Ivan Villa. Masya Allah, ada yang meninju. Itu cewek ditinju kayak cowok. Iya. Banyak lu lihat juga, banyak banget itu di Eropa yang seperti itu. Gitu loh, lagi jalan sendiri, lagi jalan sama anaknya.
bawa ini baby stroller, lagi dorong, itu ditendangin dari belakang Ivan Villa. Di mana kejadian? Bukan di Cimahi, bukan di Denpasar. Australia juga Slayer banyak juga. Oh, bukan di Cimahi, Kang, Cipendei, Kang. Nah, Mungkin bukan di Cipendei juga bukan. Cipendei itu tempatnya si MKC. Tempatnya kan? si MKC. Itu nggak terjadi yang seperti itu gitu. Yang kejadiannya di mana? Di Eropa sana. Dan tadi Ahyatan juga bilang di Australia pun terjadi gitu. Jadi jangan jadi tan lagi salah gua. Jadi Zang, lu jangan menutupi sejarah. Ini dunia digital sekarang. Semua orang upload sesuatu. Berita tuh kejadian di Amerika jam 7, jam 7.01 di Indonesia udah ketahuan. Lu jangan bertakia Zang soal begini-begini. Gitu loh. Ya, silakan Ivan Villa yang lain kalau ada yang mau menanggapi. Terus kedua soal pendidikan, mungkin ini tambahin sedikit. Ya, cuma kan bedanya gini. Kalau di Eropa itu kan, kalau masalah yang seperti itu, mereka kan memang mengangkat HAM ya. HAM memang number one lah. Tapi kalau terjadi gesekan yang seperti itu, apalagi yang sifatnya SARA itu, kalau bisa mereka tidak di blow up gitu. Beda sama negara kita. Kalau dikit-dikit ada SARA, di blow up habis-habisan. Makanya banyak perspektif masyarakat ini terhadap Islam ini agak kurang. Itu kalau di Amerika memang atau di Eropa disembunyiin yang seperti itu. Makanya adanya itu ya cuma di YouTube. Kalau di Indonesia kan mana berita yang paling hot, mana yang membuat emosi orang naik, itu yang diangkat. Memang seperti itu karakter dari pemberitaan. Gitu. Jadi makin banyak berita makin banyak berita yang naik, maka iklan juga makin banyak, rating juga makin tinggi. Gitu. Kalau di Indonesia kan mindset gimana ya? Mindset perusahaan pemberitaan di Indonesia ini ya nggak enak juga lah ngomongnya ya. Oh, gua ngerti. Gini, tambah aja gini Bang Etan. Ini soal penistaan agama ini masih ada 59 lebih dari 40% ya negara-negara dunia masih memegang itu. Dan termasuk soal hak asasi manusia, jangan jangan diadukan dengan keagamaan. Ini masih bisa. Coba ada yang ngerti hukum internasional, masih dipergunakan. Mohon maaf Ivan Villa, supaya jelas, bukan di Indonesia saja hukum penistaan agama atau apapun tentang agama ya. Seluruh dunia hampir 50% masih menggunakan ini. Tapi perbedaannya itu aja. Terus yang kedua yang tadi soal pendidikan, apa benar pendidikan normal di Indonesia saat ini ada yang menyatakan bahwa Injil itu palsu? Kami debater itu bukan bilang palsu, Pak. Ditambahin, dikurangi, Pak. Dengar Jong, makanya lu debat-debat bener, kalau apologetnya bener lu, otaknya lu. Lanjut Bang Etan. Bang, izin. Silakan. Ya, belum saya tambahin itu dari Bang Jens tadi untuk masalah pendidikan. Saya ingin tanya untuk teman-teman di sini, apakah waktu masih sekolah dulu pernah diajarkan seperti itu bahwa Injil itu dipalsukan? Enggak pernah. Enggak ada itu. Itulah. Makanya ini si manusia anjing satu ini memang saya paling benci. Seandainya dekat dengan saya ini sudah halal bagi saya darahnya dia ini. Wah, udah betul. Pisah. Jangan bang. Kita hati-hati. Iya, ini Ivan Villa juga target Zang sebenarnya adalah emosi dari kita. Ini yang dia cari gitu. Ini yang dia cari supaya apa? Emosi dari kita nanti akan men-trigger kita untuk mempersekusi segala sesuatu yang berhubungan dengan Zang, contohnya saudara seimannya. Ini saya tanya dulu. Kayak gitu. Pernyataan Ivan Villa tadi, ya itu bukan mewakili kita ya semuanya. Itu atas nama pribadi, bukan mewakili kita semua di sini. Tidak ada saya bilang untuk memprovokatif, nggak ada. Tapi menurut saya, karena saya memang agak anti memang dengan manusia satu itu. Karena semua statementnya itu dari yang pernah saya dengar itu memang nggak bagus. Jadi iya, kalau di hukum Islam memang dia harus di Yahudi pun juga harus di betul. Nah, tapi kan kita tinggal di negara Indonesia gitu.
nggak masalah sih omongannya tadi dari saudara kita yang satu ini. Ya, kalau dilandasi dengan di dalam Islam nggak apa-apa, tapi kalau secara pribadi mengatakan begitu itu gawat juga itu, jangan sampai sampai salah ngomong. Iya, gini Bang. Kalau orangnya Mas Etan saya setuju. Islam memang bisa di agama saya kan seperti Islam itu. loh ya, bukan di Indonesia loh ya. Iya, di masalah tentang kita beragama seperti itu. Dari Ya, maksudnya pribadi saya. gini, nah, maksud tambah tuh begini, apa yang dia cari adalah emosi kita, itu yang mesti dipahami. Jangan kita kasih. Iya benar. Jangan kita kasih itu. Itu yang dia cari sebenarnya. Semua apologet, Zhang atau debater-debater yang hujater di sini, Vergudog, siapa lagi, Sofiatul, Monica, siapapun itu yang ngomong yang asal, yang dia cari emosi kita. Emosinya kita itu adalah makanan untuk mereka, makanan untuk viewer mereka. Itu jangan kita kasih, Ivan Villa. Iya, Gitu. iya. Lihat sama banyak juga teman-teman kita yang Kristiani juga yang baik-baik toh. Iya. Dia kita emosi nanti nggak enak sama teman Kristen kita kan. Iya. Begitu. Enggak, maksudnya saya gini Bang, saya istilahnya berbicara sesuai dengan kenyataan yang ada di pada diri saya. Saya Oh, iya. terus terang kalau di sini saya hidup saya berdampingan dengan sesama kaumnya mereka di sini. Malah lebih banyak lagi. Paham aku Bang, arah Abang paham. Mereka di sini gini, pun tidak maksudnya seperti gini. dia, istilahnya dia Betul. itu teman-teman di sini ini saya ini yang umat Kristen ini mereka baik dengan saya begitu pula. Saya nggak pernah memberi mereka baik kemudian saya itu seolah-olah semena-mena bahwa kamu siapa, enggak, malah saya lebih baik daripada mereka. Ya inilah Seperti alat ahi atau hit Allah ini yang mesti kita contoh, Iwan Fit. Gitu loh. Mereka baik ke kita, kita lebih baik lagi ke mereka. Iya. Ini akhlak Islam. Begitu. Saya nggak berbicara untuk supaya saya di ini enggak, tapi memang kenyataan seperti itu di sini. Saya begitu. Kalau saya Lanjut yang lain, silakan. Betul. Tapi takutnya gini maksudnya benar, tapi nanti ada sesuatu orang yang memanfaatkan omongan kita gitu. Ngerti kan? Iya. Enggak, ini Ahian, aman Ahian, enggak. Lanjut yang lain. Silakan. Oke, Kalau videonya ada komentar lanjutin lain aja. di videonya diputar lagi. Menteri siapa itu waktu itu? Menterinya sebelum waktu zaman SBY terakhir. Malah diizinkan buku Injil. Nah, di sini nggak boleh Pak begitu Pak. Berarti yang lebih Pancasila mana? Kan nggak ada, kan kelihatan sekali Pak. Nah, jadi jelas Pak di sini. Masjid Ahmadiyah gede tuh di Turingan, paling gede. Boleh. Sementara orang Syiah gede juga masjidnya. Di Indonesia, dibakar seorang-orangnya Pak. Oh, itu fakta Pak, jangan cerita enggak fakta tuh diusir taruhan Pak. Iya. Jadi lebih Pancasila mana? Lebih Pancasila Eropa Pak daripada Indonesia Pak. Iya kan? Jadi Kalau sekarang kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua imigran, jangan tanya Pak, Bapak tahu sendiri imigran. Saya kan pelayanan imigran, Bapak kan juga ada di Jerman, ya kan? Di Jerman juga paling banyak imigran, ada sekitar 11 juta itu. Sekarang saya nanya, imigran di Jerman sepatunya Nike semua, Adidas semua Pak. iya, betul Pak. Coba manajer di Indonesia mau beli Nike ngeden Pak. Manajer loh Pak, manajer bank Pak mau beli Nike ngeden Pak. Aduh, Kalau air itu Jordan nama- yang ngeden Pak. dimanusiakan sekali Pak orang-orang ini Pak, dikasih rumah, dikasih pengobatan gratis, anaknya di sekolah sampai kuliah gratis Pak. Tahu Itu Pak. kan kemanusiaan yang adil dan beradab Pak. Dimanusiakan, orang ini imigran hidup dari pajaknya orang Eropa, iya kan? Persatuan. Wah, orang Eropa ini bersatu sekali Pak. Waduh, mereka bangga sekali Pak dengan Eropa Pak. Paus. Ya kan, mereka boleh keliling dunia. Nah, ini juga apa sih si Takia Bangke ini mengenai semua orang imigran itu dikasih Nike Air Jordan. Ya iya, di sana Nike berapa sih? 1,1 600.000. Karena nggak ada cukai laut. Nyampe ke Indonesia jadi berapa itu? 11 juta. Ya iyalah beda gitu loh. Aduh, logika gini lah makanya jangan disebut domba gitu loh. Susah jadinya mikirnya. Itu pertama tuh mengenai kenapa bisa imigran di sana. Lalu kemudian soal disekolahkan tinggi, diberi apalah gitu. Ya mungkin refuginya di sana nggak akan semua dapat segitu, nggak akan semua segitu. Paling 100.000 lah paling maksimal. Di Indonesia, di tempat-tempat lain pun mereka diberikan rumah.
mereka diberi listrik, mereka diberi makan begitu, mereka diberikan apa namanya ya, apa sih, kesempatan untuk membuka usaha gitu, itu diberikan gitu di daerah-daerah di sekitarnya itu. Kita nggak usah jauh-jauh, lihat di Indonesia Rohingya kayak gimana. Rohingya orang-orang Palestina yang di Indonesia ya sama, nggak ada bedanya gitu. Tapi kalau misalnya mau dibilang orang-orang Palestina di Indonesia sama orang-orang Rohingya dari Cina mau dikasih naik, ya susah karena ada cukai laut gitu yang bikin angkanya mahal. Jadi jangan berkata gini, Mas Layer, kenapa pemerintah di sana itu bisa memberi naiki dan lain sebagainya pendidikan tinggi? Ingat, kamu harus ingat, mereka itu bisa kaya, bisa begitu dulunya dari mana? Apa nggak meres dari negara kita? Itu aja. Semua kekayaan di Indonesia itu dikuras habis selama 300 sekian tahun itu kemana? Betul. Itu yang kamu harus ingat. Dan katanya orang ngerti sejarah. Ingat, negara kita, semua hasil rempah-rempah kita, semua hasil sumber daya manusia, sumber daya alam kita dikuras ke sana semua. Tuh. Iya, Pak Jo. Yang menikmati siapa? Dia menikmati negara Eropa, tapi kamu dengan bangga mengatakan, wah di sini lebih makmur, lebih persatuan, lebih lain sebagainya. Ingat itu, Jong. Negara itu bisa maju, bisa sampai jaya begini karena apa? Dia menjajah sifat serakahnya itu yang ada dengan 3G itu tadi. Ingat itu, jangan lupakan sejarah. Tapi ya saya ragu apakah kamu ingat dengan sejarah Indonesia. Itu aja yang perlu saya tambahin dengan Mas Layer. Silakan Mas Layer. Oh ya, tambahin sedikit Bang. Ini yang tadi Bang Jo ngomong itu, gara-gara apa Indonesia begini? Gara-gara kayak seperti Pak Ujung ini, pengkhianat bangsa nih. Betul. Itu. Coba kalau nggak ada pengkhianat bangsa, aman negara ini. Terus dia membandingkan soal Pancasila, padahal Pancasila di Indonesia saat ini. Oh iya, Pancasila juga. Dunia melihat pada Indonesia bagaimana beragam agama, beragam suku, beragam apa, tidak ada konflik. Yang bikin konflik lu sendiri, Jong. Coba, adapun riak-riak itu biasa kehidupan. Seperti halnya kita perkawinan, pasti ada riak-riak yang diperbesar-besar sama lu yang bikin memicu. Jong, dengerin Jong, Pancasilanya lu nyampe di mana? Padahal lu Pancasila dulu. Orang melihat Indonesia bagaimana mencari Indonesia ini saking dengan Pancasilanya ini. Anda ini menjadikan Pancasila secara tidak langsung, Jong. Terus kebayang lu, dia dapat naiki, lu pikir 260 juta jiwa Indonesia ini dibanding Jerman lebih banyak kita. Lu ingat itu, Jong. Kami bukan peminta-minta di sini, Muslim. Lanjut, Bang. Kalau saya sih lebih bangga saya pakai sendal daripada pakai Nike tapi diberi orang. Gitu. Saya lebih senang pakai sendal biasa daripada pakai Nike yang diberi. Harga diri saya ada di sana, daripada kamu meskipun kamu punya Nike 10 biji atau 100 biji itu dikasih. Artinya kamu di sana orang melarat. Namanya dikasih. Kalau di sini saya beli sendiri meskipun sendal. Saya bangga dengan buat. Ya terus kamu di sana apa yang kamu banggakan? Ingat negara yang kamu tempati itu sejarahnya juga kelam. Apa yang kamu banggakan di sana? Lebih kelam lagi di Indonesia sama di tempat kamu tinggal itu. Lihat, buka sejarah. Udah kita nggak usah bicara politik kalau kamu paham itu yang saya maksud itu. Tembok Berlin, itu masih ingat kan kamu? Itu bagaimana itu ceritanya? Sejarah kelam itu. Dan orang Jerman sendiri malu dengan sejarahnya. Silakan yang lain dilanjut. Kalau saya gini, Bang. Saya rasa kan ini nggak apple to apple ya. Karena pendapatan per kapita orang-orang di Eropa dengan di Indonesia itu timpangnya begitu jauh. Nah, itu juga per kapita. Jadi nggak bisa dibandingin seperti itu. Ya. Mungkin Bunda Yosi ada yang mau ditambahkan. Bunda Yosi ini walaupun dia tinggal di USA tapi jiwa kebangsaannya sangat
kuat sampai sekarang, nggak seperti Paul Zhang ini menjelekkan Indonesia. Kalau saya bang tambahan itu bang. Saya anti menjelek Indonesia. Sebentar Pak Taufik, saya paling anti menjelekkan Indonesia. Bisa bapak saya bangkit lagi dari kubur, lalu saya digesper dengan tentara. Lalu Robot makan sama robot suaranya. Putus-putus ya. Suaranya robot. Lanjut saya lagi di Lanjut silakan yang lain. biasa deh. Jadi maksudnya begini, kayak betul itu yang dibilang bang tadi itu bang siapa? Bang Ethan sama bang siapa tadi? Itu kan ya anda bisa dia samakan Indonesia dengan Eropa karena ya mungkin sistem kenegaranya di sana itu seperti itu karena negara mapan. Jadi istilahnya penduduk-penduduknya yang istilahnya yang di bawah rata-rata yang kurang mampu ya dibiayai oleh negara, ya kan? Dan semoga kita berdoa juga untuk Indonesia semoga bisa seperti itu, ya kan? Jadi tidak etis lah dia berbicara seperti itu. Dia mau sama ya apa membeda-bedakan dengan negara yang lain Indonesia. Gitu bang. Oke, lanjut videonya. Aku tak bagi dua. Tapi mereka bersatu Pak di sini Pak. Mereka ribut Pak debat di Senat tuh kemarin kan. Tapi mereka bisa kumpul-kumpul, bisa akur-akur. Di sini ada banyak sekali orang-orang apa namanya, ada banyak sekali denominasi. Mereka ribut debat doktrin Pak. Wah, sampai pecah gereja. Begitu kita sudah duduk bersama makan bareng, mereka makan bareng Pak. Jadi sekarang apa? Dan seterusnya. Iya, kalau ada yang mau Bapak sampaikan kepada pemerintah, apa yang mau Bapak sampaikan? Berkaitan dengan ketidakadilan, berkaitan dengan apapun yang Bapak alami, apa yang mau Bapak sampaikan? Kemarin sebenarnya saya ada mau tulis ke Bapak tadi, harusnya begini loh Pak. Saya ini kan hanya seekor kutu di seberang samudra, ya kan? Tapi ada balok-balok di depannya Mabes Polri itu loh Pak, di depan gerbangnya Mabes Polri itu balok-baloknya itu Yahya Waloni, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan dan selanjutnya. Ada GKI Yasmin. Sampai sekarang juga nggak diproses itu, padahal kan konstitusional GKI Yasmin, dokumen sudah lengkap. Gus Yakut sudah 1 bulan, sudah hampir 6 bulan Pak Gus Yakut menjabat jadi Menteri Agama. GKI Yasmin tetap aja ditutup. Gereja-gereja kemarin GPDI sama yang di Jombang itu tetap aja ditutup Pak. Nah jadi ada apa yang salah ketika saya ngomong hal seperti ini? Lalu saya salahnya di mana? Nggak ada dong Pak. Sebetulnya menista agama itu berarti kan kemarin siapa tuh Bima Arya itu menista agama tuh. Siapa itu yang nutup GKI Yasmin pertama kali, Bima Arya atau siapa itu? Berarti dia menista agama dong. Itulah penistaan agama. Wah, itu malah bukan menista agama lagi. Dia benar-benar melanggar Pancasila, konstitusi kita. Seharusnya. Sorry, bukan kita lagi dong ya, bukan punya saya juga soalnya. Cuman kenapa saya tetap masih ngajarin Pancasila, minta Pak Junior Jenderal. Saya bilang loh, kalau Pak Jenderal keluar dari sini, wah selesai Pak Jenderal, nggak ada kuliah Pancasila, nggak ada yang berani. Cuman Pak Jenderal Junior Tobing aja yang berani teriak-teriak ngajarin Pancasila, ngomel-ngomelin orang-orang itu. Kenapa kita tetap, karena Pancasila itu saya kan belajar filosofi segala macam, saya belajar semua Pak. Ternyata Pancasila itu mengerikan apa Pancasila itu ada sesuatu yang indah sekali. Wah, Indonesia itu bersyukur punya Pancasila, tapi bukan Pancasila yang piagam Jakarta. Pancasila yang benar yang punyanya Soekarno. Pak Jul, stop that. Mengerikan. Itulah suara hati dia paling dalam. Ya. Iya. Tapi dia kamuflasekan, dia takiahkan. Sekali lagi. Emang dari Pancasila zaman Soekarno sampai saat ini apa Pancasilanya berbeda? Tuan Fira, coba Anda, inilah orang Indonesia ya, Indonesia khususnya. Apakah berubah Pancasila zaman Soekarno sampai saat ini? Apa si Jong ini nggak ngerti soal Pancasila? Itu yang pertama, tadi kepleset dia ngomongnya. Karena hatinya ya, begitulah. Iya. Sebenarnya. Makanya dibilangin Pancasila zaman Soekarno. Loh, zaman Soekarno. Ini udah. Oke, lanjut videonya. Bentar Pak Jul, sebentar. Saya mengutip ini dulu sebentar. Tadi dia bilang zaman Soekarno Pancasila.
Loh, bukannya dia bilang jenderal-jenderal zaman Soekarno hidupnya hedonis, bla bla bla, makanya dia berempati dan simpati kepada komunis. Nah, ini kontradiksi lagi, Ikhwan Fillah. Ya. Lalu tadi apa dia bilang tuh? Dia bilang tadi apa? Yang dia bilang, oh di sini hanya Pak Jenderal Tobing aja yang berani marah-marahin untuk Pancasila. Sejak kapan, Jong? Sejak kapan pembicaraan kamu, semua kata-kata kamu yang keluar dari mulut kamu, yang buat saya itu adalah sampah, ya? Sejak kapan itu mencerminkan orang yang mempunyai jiwa Pancasila? Sejak kapan? Lalu kamu tadi bilang, bukan kami lagi ya, bukan karena saya bukan ini. Halo Jong, lu udah disumpah untuk menunjukkan kesetiaan lu terhadap negara Jerman. Udah disumpah belum lu? Kalau lu belum disumpah, kalau form lu masih diproses, lu belum warga negara Jerman, Jong. Ya? Lu masih permanen residen. Dan lu berarti masih warga negara Indonesia. Aduh, jangan ngibul deh. Tolong deh, jangan ngibul. Kalau lu, gua mau tanya nih, lu udah disumpah nggak? Nah, tadi lu nge-lapse kan, awal-awal lu tadi di video yang terdahulu, di video di video Pak Zulfikar yang terdahulu, lu ngeles. Oh, karena saya sudah mau merubah. Mau merubah berarti saya sudah berubah. Lu masih proses. Dalam arti masih proses, itu masih di Department of State. Ya, form lu itu kalau di Amerika di Department of State. Kalau di Jerman mungkin Kementerian Dalam Negeri atau Imigrasi atau apa, saya kurang tahu. Form lu tuh masih diproses, lu belum disumpah. Lu belum belajar, belum apa namanya ujian, naturalisasi. Jadi lu belum bisa. Ya, ini kontradiksi lagi nih, Ikhwan Fillah. Aduh, ngibulnya kebangetan nih. Hai kalian, umat Kristen para pendukung si Jong nih, sama kalian. Udah pasti. Robot suaranya. Dia. Bunda. Robot Oke, suaranya. lanjut. Ya, gantian ya. Jadi yang pasti Fauzang dan yang lainnya itu tidak Pancasilais. Kenapa? Pancasila mereka tidak Pancasila tapi Trinitas, beda dong. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, Echad, bukan Tritung. Jadi jelas tidak Pancasila. Siapa namanya? Jang Taul ini. Jang Mulyono. Ya karena ya Trinitas kan tidak Esa. Lanjut. Betul. Itu pernah diungkapkan oleh Pak Egi Sujana juga itu. Yuk videonya dilanjut. yang diajarin sama Pak Jenderal Tobing itu, Wan sudah diajar panjang lebar, dan nanti kan panjang lebar. Intinya Pancasila yang benar, bukan Pancasila yang piagam Jakarta. Nah, itu masalahnya kan nggak dipraktekkan, itu cuma retorika doang. Jadi salah saya di mana? Ketika saya berkata mengkritisi dan menganggap diri saya nabi dan saya meluruskan ajaran nabi sebelum saya, nggak salah dong. Itu kan tafsir saya, bebas saya. Kalau saya salah, Usyakut, ayo debat sama saya. Usyakut di agama ya Pak? Iya dong, katanya dia kan paling topnya dong ilmu agamanya. Ayo debat sama saya kalau bilang Muhammad nggak salah. Iya dong. Iya Pak. Maaf, saya nggak bilang menyakiti dong, menyakiti lagi enggak dong. Justru kita bilang yang saya ngomong kan sebuah realita, ya kan? Kita ngomong, makanya saya harus kesini dulu, terus saya ngomong Pak, teriak Pak. Jadi Bapak untuk ngomong dengan lebih lapang harus keluar dulu gitu ya Pak ya? Ya iya loh Pak, kalau saya di dalam saya lagi ngomong udah diciduk loh Pak. Oh. Saya baru live begini aja tiba-tiba sudah di depan udah Intel di depan udah nongkrongin Pak. Bagus kalau Intel, FPI nongkrongin Pak. Bagus kalau Intel paling cuma dicokok begini saja. Kalau FPI dibakar rumahnya Pak. Mantap, setuju itu.
Loh, itu kan fakta kan, kemarin yang dicokok-cokok itu yang di internet online, teman-teman yang dicokok sama FPI itu digebukin dulu. Daud Ali, Saifuddin Ibrahim, banyak Pak orang Kristen dimasuk-masukin. Omega Suparno malah dibunuh. Stop. Jadi Bang, saya garis bawahi ya Pak ya. Stop. Ini si Zong ini kok kemana-mana larinya ya? Dari Pancasila ke FPI, terus kemana-mana? Ke FPI segala. Iya. Dan pertanyaannya, apa memang sudah ada yang dibakar sama FPI? Nggak ada bang, nggak ada bang. Pak, perasaan Saifuddin Ibrahim kan tidak digebuki sama FPI kan? Enggak. Makanya ini fitnah dari mana lagi si Jong nih? Iya. Makanya lu, aduh, banyak matching lu, Jong. Banyak ini piknik Jong. Lanjut bang. Jadi permintaan Bapak pertama adalah mau menantang Gus Yakut diskusi ini Pak, bener ya Pak? Ya, iya Pak. Menantang Gus Yakut diskusi tentang keagamaan, gitu Pak? Iya Pak. Atau tentang keislaman, atau tentang apa Pak? Kalau saya kan bukan Islam Pak. Kalau tentang keislaman saya salah dong Pak. Oh, Kan saya kan bukan Islam, kecuali saya pernah belajar di apa itu Stein. Tetapi kita cerita itu keagamaan dong, yang universal. Enggak, soalnya ada orang juga yang bilang kenapa kok dia bukan Islam tapi kok ngaku Nabi ke-26 itu kan sudah masuk ranahnya Islam. Nah, betul. Nah itu tadi pertanyaannya. Kan saya boleh-boleh saja mau ngaku Nabi 26, 27, 28, 29, suka-suka saya kan. Semua orang kan boleh ngaku jadi Nabi. Emang ada larangan dilarang menjadi Nabi? Kayaknya belum ada undang-undang dilarang menjadi Nabi di seluruh dunia deh Pak. Tapi ada umatnya nggak Pak? Kalau udah jadi Nabi Pak? Ya, mudah-mudahan sudah ada Pak. Mudah-mudahan sudah ada. Tapi saya nggak pernah maksa-maksa ini orang-orang buat ngakui saya loh. Suka-suka mereka mau ngakui saya apa enggak kan suka-suka mereka Pak. Iya. Oke Pak. Jadi itu ya Pak ya. Pertama pengen diskusi sama Gus Yakut. Terus yang kedua nggak merasa apa ya. Kalau orang-orang bilang Bapak bersalah, Bapak merasa ya ini memang yang harus saya sampaikan. Seperti itu ya Pak ya. Pak, jalan yang saya tempuh itu jalan yang menyakitkan Pak. Saya sendiri pun ngeri-ngeri sedap Pak. Saya tampilkan setiap live YouTube saya, ya banyak ya. Tadi aja saya nyanyi sendiri karena istri saya lagi pergi. Saya selalu menyampaikan kepada selalu membawa anak istri saya Pak. Saya tapak muka anak istri saya semua ada. Ya saya yakin keluarga istri saya juga teriak-teriak Pak kalau dia tahu, ya kan. Saya nggak tahu mereka tahu apa enggak. Tapi kalau tahu mereka pasti juga akan ngeri-ngeri sedap. Karena memang kita udah bilang waktu kita mau berangkat kita lost contact, jangan di kontak. Tapi kita pasti kalau ada sesuatu yang membahayakan kalian kita akan kasih tahu. Yang sampai hari memang kita belum ada berusaha untuk saya belum ada berusaha mengontak keluarga saya ya. Saya belum ada dan belum ada niatan karena menurut saya pemerintah Jokowi ini kan relatif ya lebih baik ya. Saya bukan pendukung Jokowi ya, sorry ya, saya tidak lagi pamit, tapi memang pada kenyataannya kan lebih aman walaupun gereja-gereja lebih banyak ditutup di zaman Jokowi, ya kan? Itu kan fakta kan, gereja ditutup di zaman Jokowi lebih banyak Pak, 200 gereja bayangin. Merasa di prank gitu Pak, apa gimana Pak? Maksudnya di frame dalam arti apanya? Merasa di prank gitu Pak, kok tambah ketika zaman Presiden Jokowi? Bukan, karena begini. Tadinya orang-orang berpikir mungkin wah di prank nih teman-teman sesama aktivis kan. Tapi saya ngelihat lagi, terus ada kuliah kebangsaan dengan Pak Jenderal Junior Tobing juga. Oh itu bukan prank itu. Terakhir kemarin ya, lihat ada kota-kota syariah semua, terus tiba-tiba ada pasar syariah, terus ada pasar muamalat dan sebagainya macam. Oh itu bukan prank itu. Oh itu ngeri itu. Itu saya bukan jemaat GKI dan tidak ada satupun jemaat GKI yang saya kenal ya. Saya hanya berdasarkan saya jalan, saya ngelihat, saya lakukan seperti ini. Jadi Jokowi itu bukan ngeprank kita, tetapi dia diboikot di bawah. Dan itu fakta. Kalau zaman Soeharto nggak bisa. Boikot di bawah diciduk semua itu yang di bawah. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana ocehan-ocehan si Paul Zong ini, walaupun dia sudah menjadi DPO ya, daftar pencarian orang dari Polri atas kasusnya penistaan agama, namun
mulutnya masih saja tidak terkendali ya, yang tidak tendeng aling-aling ya, apa yang diucapkannya itu keseluruhan itu banyak hal yang tidak sesuai dengan pemikiran dia sendiri. Dia tidak bisa menerima. Dia mengkritisi negara Indonesia, mengkritisi Pancasila, mengkritisi undang-undang penistaan agama, dan bahkan menyoroti individu-individu para ulama ya, termasuk Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Zulkarnain, dan juga Ustadz Haikal, dan juga bahkan Menteri Agama sendiri dia tantang untuk berdebat ya. Jadi apa yang diucapkannya tadi sebenarnya sudah ditanggapi oleh para saudara muslim kita ya yang ada di Zoom. Namun secara keseluruhan artinya si Paul Zong ini adalah manusia yang terganggu psikologisnya ya, karena dia belum sadarkan diri atau masih linglung. Jadi dia lupa bahwa dia adalah seorang manusia yang tidak akan mungkin mengatur semua sisi kehidupan ya, baik negara maupun pribadi-pribadi orang sendiri. Jadi seakan-akan dia di sini ingin mengambil alih kekuasaan Tuhan, ingin menjadi Tuhan ya, sehingga apa yang dimaunya itu yang akan terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita kaji menurut ilmu pengetahuan bahwa Paul Zong inilah yang bisa kita katakan orang yang radikal ya, bahkan sangat radikal. Kenapa kita bisa katakan dia radikal? Karena memang orang radikal itu tidak bisa menerima perbedaan ya, tidak bisa berbeda paham kecuali dengan melakukan kekerasan atau tindakan yang di luar batas kemanusiaan ya. Itu baru dia mendapat suatu kepuasan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan si Paul Zong ini cepat ditemukan oleh pihak kepolisian ya, dan segera diadili. Kalau tidak, ini akan bisa memecah belah bangsa ya, dengan ucapan-ucapan dia yang sangat kontroversial ini. Dan akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.